فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelas yang berkaitan tentang adab para pengemban Al-Quran. Dan kita barakallahu fikum masih dalam bab yang keempat pada fusul yang beliau datangkan. Faman ahabba an yaqra'a ma qad qara'nahu bil amsi falyatafaddal. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليمار بالسفهاء أو يكافر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال أدخله الله النار. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله فصل وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه. Dan hendaknya penuntut ilmu, hendaknya seorang mukri yang mendiktekan, yang menyampaikan Al-Quran, waspada sepenuhnya dari maksud at-takabbur, merasa besar, bikathratis al-mushtaghilin alaih, karena banyaknya orang-orang yang datang belajar kepadanya. Dan artian barakallahu fikum, jangan jadikan ambisi Anda dalam mengajar supaya banyak, dan jangan jadikan tujuan utama untuk menyampaikan ilmu agar orang-orang berkumpul. Tidak. Adapun kalau sekiranya mereka datang dan mereka mau belajar, maka tunaikan tugas Anda sebagai pengajar. Tapi barakallahu fikum, jangan menjadikan maksud dan tujuan untuk mengajar adalah berbanyak-banyak. Karena tujuan mengajar bukan untuk berbanyak-banyak, akan tapi liifham, untuk membuat orang mengerti, untuk menjadikan orang faham. Oleh karena itu dahulu para anbiya tidak mempedulikan banyak sedikitnya orang yang mengikuti agama yang Allah tabaraka wa ta'ala utus mereka dengannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Uridat 'alayyal umam", dipapangkan di hadapanku umat-umat. Fara'aitu an-nabi wa ma'ahu rahtun, wan nabi wa ma'ahu thalath, wan nabi ma'ahu rajul wa rajulan, wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Maka aku lihat dari umat-umat tersebut ada seorang nabi bersamanya tidak sampai 10 orang. Ada nabi yang hanya bersamanya 3 orang. Ada nabi yang bersamanya 1-2 orang, dan ada seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya, yaitu tidak ada yang menerima. Apa yang disampaikannya? Fanabartu ila al-ufuq, lalu aku menoleh ke arah ufuk. Faraitu sawadan 'aziman, maka aku melihat sosok yang sangat banyak orang-orangnya. Fadhanantu annahu ummati, saya mengira bahwa itu adalah umatku.
Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu. Itu adalah Musa dan juga umatnya. Syahid barakallahu fikum. Di sini Nabi SAW menjelaskan bahwa para anbiya tujuan mereka berdakwah adalah menyampaikan kebenaran, bukan untuk berbanyak-banyak. Karena apabila barakallahu fikum yang menjadi tujuan adalah untuk berbanyak-banyak, maka niscaya dia akan berusaha mengikuti keinginan orang-orang itu supaya orang-orang itu bertahan bersamanya. Dan inilah barakallahu fikum alasan mengapa sebagian para dai, sebagian barakallahu fikum orang yang mendakwahkan agama Allah tabaraka wa taala anhu melemah dari menyampaikan kalimat yang benar. Karena menginginkan banyak dan menjadikan tujuan utamanya adalah mayoritas yang diinginkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, jadikan barakallahu fikum tujuan utama adalah iblagh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, jalan yang ditempuh oleh Nabi. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada siapa? Mengajak kepada Allah. Bukan mengajak kepada dirinya agar dia disanjung. Bukan mengajak kepada pribadinya agar dia dihormati, dilayani. Bukan mengajak kepada pribadinya agar dia itu dipuja-puja. Bukan mengajak kepada dirinya agar orang-orang berkumpul untuknya. Tidak. Tapi ad'u ila Allah, aku mengajak, menyeru kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, saya. Inilah jalan saya dan siapa saja yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wal mukhtalifaini ilaih, dan juga jangan dia menjadikan maksudnya adalah merasa besar dikarenakan banyaknya orang-orang yang berdatangan kepadanya. Wal yahdar min karahatihi qira'at ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi, dan hendaknya dia waspada dari rasa benci tatkala sebagian murid-muridnya membaca kepada orang lain, dari orang yang dimana muridnya bisa mengambil manfaat kepadanya. Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahili, dan ini adalah petaka yang menimpa sebagian pengajar yang jahil. Dia tidak mau kalau orang lain atau murid-muridnya atau santrinya belajar kepada orang yang bisa mengambil, dia bisa ambil manfaat di sana. Beda hanya barakallahu fikum kalau kebenciannya dikarenakannya mengajar itu tidak becus atau tidak layak untuk diambil ilmunya, maka itu barakallahu fikum didasari dengan hal yang benar. Namun barakallahu fikum sosok yang pantas untuk diambil ilmunya, tidak ada pelanggaran padanya dan juga tidak ada penyelisihan syariat berupa bid'ah atau syubhat, maka barakallahu fikum tidak sepantasnya untuk dia merasa cemburu atau merasa berat kalau ada yang belajar kepada orang itu. Nah, karena ini adalah petaka yang menimpa sebagian pengajar yang jahil. Wahiyya dilalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi, dan ini adalah bukti yang jelas dari pelakunya tentang jeleknya niatnya. Kenapa? In kanatil qasdu raf'ul jahl, apabila yang dimaksud adalah begitu dia mengajar terangkatnya kejahilan dari orang-orang yang dia ajar, maka hal itu terwujud dengan orang tadi belajar di tempat yang lain. Maka kenapa dia harus benci? Tapi tatkala barakallahu fikum maksud bukan itu, maka tentu dia akan merasa benci dan tidak senang kalau orang-orang yang ada sekitarnya pergi ke tempat lain. Jelas maksudnya? Nah, wa fasadu qawiyatihi, dan ini juga adalah bukti yang jelas tentang rusaknya hatinya. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhillahil karim. Dan ini adalah bukti yang memastikan tentang tidak adanya keinginannya begitu dia mengajar orang-orang wajah Allah tabaraka wa taala. Dia mengajar bukan mengharap wajah Allah. Fa innahu law arada Allah taala bi ta'limi, karena sekiranya apabila yang dia inginkan adalah Allah begitu dia mengajar, lama kariha dzalik, maka niscaya dia tidak akan membenci hal itu.
Karena yang dia inginkan adalah Allah. Dia mengajar untuk Allah. Maka begitu orang belajar tempat lain untuk Allah, maka dia pun merasa nyaman. Bahkan barakallahu fikum, bisa saja dia bersyukur. Kafallahul mu'nah. Allah telah mencukupkan tugas dengan adanya orang lain. Bal qala li nafsihi ana aradtu at-ta'ata bi ta'limihi wa qad hasalat. Melainkan dia akan berkata kepada dirinya, yang saya inginkan dengan mengajar adalah ketaatan, dan ketaatan itu telah terwujud. Wa huwa qasada bi qira'atihi ala ghairi ziyadata ilmin fala 'atabat 'alaihi. Sementara orang yang belajar tersebut menginginkan dengan membaca kepada orang lain adalah tambahan ilmu, maka tidak ada celaan atas hal itu. Wa qad rawina fi musnadil imam al-mujma' ala hifdhihi wa imamatihi, dan kami telah meriwayatkan dalam musnadnya al-imam yang disepakati akan kuatnya hafalannya, dan juga disepakati tentang keimamannya, Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, dan ini yang dihafalkan, ya hamalatal ilm, wahai para pembawa ilmu, i'malu bih, amalkanlah ilmu itu. Fa innamal alim man amila bima alim, karena orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ilmui, bukan hanya sekedar menghafalkan dan mengumpulkan. Karena kalau hanya sekedar hafal dan kumpul, orang Yahudi juga punya hafalan. Dan di antara orang-orang Yahudi ada yang punya ilmu tentang agama, tapi begitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam datang, mereka tidak mengamalkan ilmu itu. Mereka pun dikatakan sebagai orang-orang yang kafir. Fa innamal alimu man 'amila bima 'alim, karena orang yang beralim itu adalah orang yang mengerjakan apa yang ia ketahui. Wa wafaqa ilmuhu 'amalah, wa wafaqa ilmuhu 'amaluh, dan ilmunya sesuai dengan amalannya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-'ilma la yujawizu taraqiyahum, dan akan datang orang-orang membawa ilmu di mana ilmu itu tidak melebihi kerongkongan mereka, yaitu hanya di mulut saja ilmu, tapi ilmu itu tidak sampai di hati. Ilmunya barakallahu fikum hanya sekedar untuk diucapkan, manis di bibir, indah dalam kata-kata, tapi peragaan dan praktek nihil, tiada. Dan ini barakallahu fikum adalah perkara yang merupakan musibah. Yukhalifu amaluhum ilmahum, amalan mereka menyelisihi ilmu mereka. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum, demikian juga perbuatan-perbuatan sembunyi mereka menyelisihi perbuatan mereka yang terang-terangan. Di hadapan manusia bagus aktingnya, orang yang paling bagus dia. Tapi barakallahu fikum, begitu tidak ada yang mengetahuinya, maka dialah orang yang paling buruk, karena dia pandai berakting. Allah musta'an. Yajlisuna halaqan yubahi ba'duhum ba'dha, orang-orang itu akan duduk di majelis halaqah, mereka akan saling berbangga-bangga daripada yang lainnya. Hatta innar rajula la yaqdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yad'ah, sampai-sampai ada orang yang akan marah kepada orang yang bermajelis kepadanya kalau orang itu bermajelis kepada orang lain dan meninggalkannya. Ulaika la tas'adu a'maluhum min majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Maka orang-orang seperti itu, amalan-amalan mereka itu tidak akan terangkat dari majelis mereka kepada Allah Ta'ala. Sementara amalan saleh tentunya akan terangkat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salih yarfa'uh. Kepada Allah amalan-amalan saleh itu naik. Al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan baik akan terangkat. Wal amalus salih yarfa'uh, demikian juga amalan saleh Allah akan angkat. Adapun mereka ini barakallahu fikum yang merasa marah kalau orang belajar ke tempat yang lain, maka ini adalah bukti bahwasanya buruknya niatnya, amalannya tidak akan naik. Kenapa? Itu bukan amalan saleh. Sementara yang diangkat oleh Allah adalah amalan saleh. Nah, wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, dan telah sahih
dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya beliau berkata, "Wadittu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubah." Aku berharap bahwasanya makhluk mempelajari ilmu ini, yaitu ilmunya Asy-Syafi'i dan juga kitab-kitab yang ditulis oleh Asy-Syafi'i. Ala alla yunsaba ilayya minhu harfun, tapi hendaknya mereka tidak menisbatkan kepadaku satu huruf pun. Ilmu yang kau tahu itu tidak usah bilang dari Syafi'i. Apa yang kau dapatkan dari buku-bukunya Asy-Syafi'i, tidak usah kau katakan bahwa ucapannya Syafi'i. Kenapa? Karena Syafi'i tidak ingin dipuji dan disebut. Dan ini barakallahu fikum di antara ucapan Al-Imam Syafi'i yang disebut untuk mengingatkan bahwasanya makana lillahi dam, apa-apa yang diperuntukkan Allah padanya pasti akan kekal. Wa ma kana li ghairillahi zal, dan apa-apa yang diperuntuk bukan untuk Allah akan sirna. Oleh karena itu barakallahu fikum begitu Al-Imam Malik atau Al-Imam Syafi'i rahimahullah menulis, maka ada sebagian yang bertanya atau berkata kepadanya, "Kenapa kau menulis sementara orang-orang juga sudah menulis? Kenapa kau membuat suatu kitab sementara kitab-kitab yang berkaitan dengan itu juga sudah ditulis?" Kata Syafi'i atau Imam Malik rahimahullah, "Naktubu wa yaktubun." Mereka menulis dan kami juga menulis. Wa ma kana lillahi baqa, dan siapa yang niatnya Allah pasti akan kekal. Dan ucapan ini barakallahu fikum kekal sampai hari ini. Oleh karena itu barakallahu fikum kitabnya Imam Malik, kitabnya Imam Syafi'i sampai hari ini masih ada. Dan orang-orang yang menulis di masa itu barakallahu fikum juga ada, tapi barakallahu fikum apakah kitab mereka terkenal dan tersebar seperti kitabnya Imam Malik, Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Nah, para penuntut ilmu di masa itu banyak, para penghafal di masa itu banyak, tapi barakallahu fikum yang Allah tabaraka wa taala nampakkan kemanfaatannya dan keberkahannya bagi umat siapa? Sama kana lillahi baqa, karena apa-apa yang diperuntukkan Allah pasti itu yang akan kekal. Subhanallah. Dan ini semua barakallahu fikum adalah perkara yang hendaknya diperhatikan oleh setiap para penuntut ilmu. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkannya dalam bab yang keempat yang berkaitan dengan al-qasd, maksud dalam belajar dan mengajar. Subhanallah.